Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, di mana di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi struktur dan fungsi sel. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triani Lantenia. Perkenalkan, nama saya Saltus Pilholot. Perkenalkan, nama saya Siskar Ligua. Dan kiranya kita semua selalu di bawah perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Di dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup yang tersusun atas sel tunggal atau disebut dengan organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amoeba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsi masing-masing. Sel-sel pada organisme multiseluler tidak bertahan hidup jika masing-masing berdiri sendiri. Nah, dari sel yang sama ini dapat dikelompokkan menjadi jaringan yang akan membangun organ dan kemudian sistem organ yang membentuk tubuh organisme tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian sel. Sel berasal dari kata cella dalam bahasa Yunani, di mana memiliki arti sekumpulan partikel-partikel yang berukuran kecil dan dari makhluk hidup agar dapat melaksanakan suatu kehidupan yang akan berlangsung. Yang berikut kita akan belajar mengenai sejarah penemuan dari sel. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke, dia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus batang tumbuhan dengan menggunakan mikroskop yang sangat sederhana. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, Robert Hooke menemukan adanya ruang-ruang kosong dan berdinding tebal di sayatan gabus tersebut dan dinamai dengan sel. Nah, 3 tahun kemudian, seorang ilmuwan menemukan mikroskop berlensa tunggal. Ilmuwan tersebut bernama Antony van Leeuwenhoek. Nah, kemudian Antony melakukan pengamatan dengan mikroskop tersebut. Dia mengamati alga Spirogyra. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam klasifikasi sel. Di dalam klasifikasi sel dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran inti atau selaput inti. Sel dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang belum mempunyai inti atau inti sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Nah, sel prokariotik ini ditemukan pada organisme uniseluler, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Nah, adapun struktur dari sel prokariotik kita dapat lihat di gambar tersebut. Di sini ada gambar tentang sel prokariotik. Kemudian ada sel eukariotik, di mana sel eukariotik ini merupakan sel yang sudah mempunyai inti sel dan membran inti yang jelas. Pada sel eukariotik terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sel hewan. Secara umum, struktur dan fungsi sel hewan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma.
Nah, kemudian yang berikut yaitu membran sel atau membran plasma. Membran sel ini atau membran plasma ini adalah lapisan pembungkus sel bagian terluar yang terdiri dari protein, kolesterol, dan lemak. Tebal dari membran sel atau membran plasma ini itu sekitar 7,5 sampai 10 nanometer dan sebagian besar berisi lemak sekitar 45% dan protein sekitar 55%. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar bagaimana struktur dari membran sel ini. Yang berikut yaitu fungsi dari membran plasma. Yang pertama, dia mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Kemudian yang kedua, tempat terjadinya berbagai reaksi kimia. Yang ketiga, dia sebagai pembungkus atau pelindung dari sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan kimia sel. Yang kedua adalah tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalam sitoplasma terdiri organel-organel sel, yaitu ada retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentrisol, dan proksisom. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang memiliki bentuk seperti benang-benang yang terdapat di inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan ada juga retikulum endoplasma halus, di mana retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh bintik-bintik ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus itu teksturnya halus dan tidak ditempeli oleh bintik-bintik ribosom. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar bagaimana struktur dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi dalam yang pertama sebagai sintesis protein, kemudian yang kedua dia membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, kemudian sebagai pengangkut sintesis steroid dan lemak. Nah, kemudian mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada dan berfungsi sebagai mesin di dalam sel. Nah, adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut: sebagai respirasi seluler dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Nah, di sini kita melihat pada gambar ada struktur mitokondria. Sitoskeleton merupakan kerangka sel atau jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Jaring-jaring dari sitoskeleton yaitu terdiri dari 3 dasar. Yang pertama mikrofilamen, dan yang kedua mikrotubulus, dan ketiga filamen perantara. Sitoskeleton juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 6 fungsi. Yang pertama, memberikan dukungan mekanis dan mempertahankan bentuk sel, dan yang kedua, penetapan berbagai organel sel, dan yang ketiga, pergerakan materi-materi dan organel dalam sel, dan yang keempat, pergerakan sel atau motilitas, dan yang kelima, tempat pelekatan mRNA dan pembentukan translasi mRNA. Dan yang keenam, komponen penting dalam pembelahan sel. Nah, dari sitoskeleton kita dapat melihat gambar pada sitoskeleton tersebut. Filamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin, suatu protein glabular, dan miosin seperti pada otot. Nah, mikrofilamen berdiameter antara 5 sampai 6 nanometer. Mikrofilamen berperan penting dalam pergerakan dan peroksisom atau badan mikro. Nah, dari mikrofilamen juga ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tegangan, dan yang kedua perubahan bentuk dari sel, dan yang ketiga kontraksi pada otot, dan yang keempat aliran sitoplamik, dan yang kelima motilitas sel atau seperti pada pseudopodia, dan yang keenam yaitu pembelahan pada sel. Nah, dari mikrofilamen kita juga dapat melihat pada
gambar dari mikrofilamen tersebut. Mikrotubulus adalah tabung yang tersusun dari mikrotubulin yang bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubulus mengatur posisi organel di dalam sel, dan mikrotubulus juga memiliki dua ujung, yaitu ujung negatif dan ujung positif. Nah, ujung negatif yaitu berhubung dengan pusat pengatur mikrotubulin, dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Organel dapat meluncur sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama saat pembelahan sel. Nah, mikrotubulus juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk dan mendukung sel, dan yang kedua sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul untuk dapat bergerak, dan yang keempat pergerakan kromosom dalam pembelahan sel dan berguna dalam pembentukan sentriol, flagella, dan silia. Nah, kita juga dapat melihat gambar dari mikrotubulus tersebut. Filamen perantara tersusun atas 4-5 protofilamen yang tersusun melingkar dan bersifat liat, stabil, dan tersusun atas protein fibrosa. Nah, sebagian besar filamen berfungsi untuk menyokong sel dan inti sel. Dan filamen perantara ialah peralatan sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubulus. Nah, ada juga beberapa fungsi dari filamen perantara. Yang pertama, dapat mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tegangan, dan yang kedua, tampatan nukleus dan juga organel lain yang tertentu, dan yang ketiga, sebagai pembentukan lamina nukleus. Kemudian lisosom. Lisosom ini bermembran bulat dengan diameter yang begitu kecil, atau hanya 0,2 mikrometer sampai dengan 0,4 mikrometer, sehingga sukar dilihat dalam mikroskop. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar struktur lisosom. Adapun fungsi lisosom yaitu 1. Untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Kedua, mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Dan yang ketiga adalah sebagai penghancur organel sel yang telah rusak atau biasa disebut dengan endofagus. Yang keempat yaitu sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Nah, hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau metabolisme yang bersifat toksik. Organisme peroksisom ini banyak ditemukan di dalam sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi yaitu perubahan lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar struktur peroksisom. Kemudian yang berikut kita akan masuk pada organel ribosom. Organel ribosom adalah organel yang bertekstur padat, kecil, dan memiliki ukuran sekitar 20 nanometer. RNA ini terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein. Nah, kemudian yang berikut apa fungsi daripada ribosom? Ribosom yang pertama, dia bekerja sebagai penerjemah RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino dalam proses translasi. Nah, kemudian ribosom ini dia juga berperan dalam proses sintesis protein. Kalian bisa perhatikan di slide bagaimana gambar dari ribosom. Kemudian organel yang berikut yaitu sentriol. Sentriol adalah organel yang bentuknya seperti tabung. Nah, sepasang sentriol jika digabungkan dia akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan istilah sentrosom.
kalian bisa perhatikan di gambar bagaimana struktur dari sentriol ini. Kemudian yang berikut, apa fungsi dari sentriol? Nah, sentriol berfungsi dalam proses pembentukan silia dan flagella, serta dia juga berfungsi dalam proses pembelahan sel. Nah, kemudian yang berikut kita akan masuk pada organel berikutnya, yaitu badan Golgi. Badan Golgi sangat erat kaitannya dengan fungsi ekskresi sel, khususnya ginjal. Nah, badan Golgi ini dia berfungsi, yang pertama dia membentuk lisosom, kemudian yang kedua dia membentuk membran plasma, kemudian yang berikut dia juga membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi sel. Kalian bisa perhatikan di gambar bagaimana struktur dari badan Golgi. Nah, pada struktur badan Golgi ada yang namanya sisterna. Kemudian badan Golgi ini memiliki dua sisi, ada sisi trans dan ada sisi cis, di mana sisi trans ini adalah sisi pengirim badan Golgi, kemudian ada sisi cis yaitu sisi penerima badan Golgi. Nah, kemudian yang berikut yaitu ada inti sel atau nukleus. Inti sel ini adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas sel. Nah, pada inti sel ini terdiri dari beberapa bagian, ada membran inti, ada kromatin, ada nukleoplasma, dan terakhir ada nukleolus. Nah, seperti yang ada di gambar itu adalah struktur dari inti sel atau nukleus ini. Yang berikut, apa fungsi dari inti sel? Nah, inti sel ini berfungsi yang pertama, tempat terjadinya replikasi, kemudian yang kedua, untuk menyimpan informasi genetik, fungsi yang ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen, kemudian fungsi yang keempat, dia mengendalikan proses metabolisme di dalam sel, kemudian dia mengontrol aktivitas sel dengan cara mengelola ekspresi gen. Nah, yang berikut bagian-bagian dari inti sel tersebut. Yang pertama ada membran inti, di mana membran inti ini adalah lapisan yang membungkus inti sel atau nukleus. Nah, di membran inti ini sebagai tempat pertukaran materi genetik dengan sitoplasma. Nah, yang kedua ada kromatin. Kromatin ini itu ciri-cirinya, yang pertama dia terdiri dari protein dan DNA. Kemudian yang kedua, pada saat terjadi proses pembelahan sel, kromatin akan berubah menjadi kromosom. Nah, bagian yang ketiga ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini dia teksturnya padat dan berfungsi untuk membawa informasi genetika. Kemudian yang terakhir ada nukleolus, di mana nukleolus ini berfungsi untuk pembentukan protein dengan menggunakan RNA. Itu adalah bagian-bagian dan fungsi dari inti sel. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu di mana sel adalah unit terkecil yang terdiri dari makhluk hidup yang mampu menjalankan aktivitas kehidupan. Dalam struktur sel yaitu ada membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Kemudian ada organel sel yaitu ada retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentrisol, profileman, mikrotubulus, dan peroksisom. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 tentang struktur dan fungsi sel. Kami ucapkan terima kasih.